Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesehatan, kelancaran dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Presmegari, NIM 19067018, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam kurung PTK. Yaitu materi yang pertama yaitu tentang proses administrasi PTK dalam kurung perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi. Yaitu yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerjaan bagi PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan PTK. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, baru dilakukan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dan penambah jabatan baru, juga untuk disebabkan oleh adanya personel lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya ada lowongan untuk PTK di suatu lembaga. Pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. Hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman tersebut adalah pengadaan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, jenis-jenis pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, batas waktu berakhir pendaftaran. Yang keempat, alamat pengajuan pelamaran. Yang kelima, lain-lainnya yang dianggap penting gitu. Yang kedua ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Setelah semua berkas sampai kepada tim pengadaan tenaga kependidikan, maka sebuah berkas tersebut akan diseleksi dan akan disaring siapa-siapa saja yang memenuhi kriteria dari persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga ada pengumuman. Pengumuman setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat PTK yang telah kosong tersebut. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya yang menentukan keluaran atau posisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan kerjakan atau dengan tuntunan pekerjaan, kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip mengatakan the right man on the right place. Orang yang tepat adalah pada orang yang tepat. Harusnya dipenuhi gitu. Yang keempat ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan, yang bertujuan agar seseorang ini secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik, filsafah, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha pembaruan yang berlangsung. Dan untuk materi yang kedua ada kesejahteraan PTK, gaji, tunjangan, penghargaan. Yang pertama saya akan membahas tentang gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada bab 2 pasal
4 dinyatakan bahwa PNS termasuk guru PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan ruangan yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seseorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok tersebut yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekarang kurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang kedua, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Ya, dan yang ada yang untuk materi yang ketiga ada tentang cuti PTK. Jenis-jenis cuti yang pertama yaitu tentang cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak dari PNS-CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahunan ini PNS mendapatkan TKPN. Yang kedua ada cuti besar. Cuti besar ini merupakan hak dari PNS yang bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Jika PNS mengambil jatah dan cuti besar ini, maka ia tidak berhak lagi mengambil cuti pada cuti tahunan dalam 1 tahun yang sama. Yang ketiga adalah cuti sakit. Cuti sakit ini hanya untuk PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari dan ia pun harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter. Cuti sakit ini untuk PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu yang paling lama yaitu 1 tahun atau 6 bulan yang telah aktif bekerja kembali. Yang keempat ada cuti bersalin. Cuti bersalin ini bertujuan untuk bagi PNS yang perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Yang kelima ada cuti karena alasan penting. Dan untuk materi yang keempat ada pembinaan dan pengembangan PTK. Pembinaan tenaga kependidikan bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau kependidikan agar mampu memegang tanggung jawab atas jabatan pekerjaannya. Strategi untuk membina PTK ada langkah-langkahnya. Yang pertama, analisa kerja. Analisa kerja ini maksudnya yaitu membandingkan antara kerja, kenyataan, dan PTK dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini muncul dari analisa kerja yang bertujuan mengembangkan PTK. Langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi standar kinerja dari tenaga pendidik dan kependidikan serta mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga ada analisis sumber daya. Sumber daya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan adalah kajian mengenai SDM, dimulai dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan untuk materi yang kelima ada kenaikan pangkat PTK. Setiap pendidik atau kependidikan berhak untuk memperoleh kenaikan pangkat apabila telah sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Kenaikan pangkat bukan hanya syarat yang sudah ditetapkan. Kenaikan pangkat bukan hanya menjadi hak bagi setiap personel, namun kenaikan pangkat itu menjadi hak bagi setiap penghargaan bagi tenaga pendidik atau kependidikan atau atas jerih payah mereka selama mengabdi. Karena hal tersebut, kenaikan pangkat mempunyai nilai motivatif yang tinggi. Kenaikan pangkat negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki mempunyai nilai baik. Tahun berakhir dalam DP 3 atau 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki mempunyai nilai yang cukup dalam beberapa tahun berakhir dalam DP 3. Kenaikan pangkat yang dapat dikaitkan dengan sebagai penghargaan seseorang pegawai dan juga merupakan salah satu bentuk dan promosi. Jenis-jenis kenaikan pangkat, yang pertama itu kenaikan pangkat reguler. Yang kedua ada kenaikan pangkat pilihan. Yang ketiga ada kenaikan pangkat istimewa. Yang keempat ada kenaikan pangkat pengabdian
Yang kelima ada kenaikan pangkat anumerta. Yang keenam ada kenaikan pangkat dan tugas belajar dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan. Yang ketujuh ada kenaikan pangkat karena menjadi pejabat negara. Yang kedelapan ada kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi. Yang kesembilan ada kenaikan pangkat dalam wajib militer. Yang untuk materi yang keenam ada evaluasi kinerja PTK. Evaluasi kinerja PTK merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan evaluasi ini dapat diketahui siapa yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar kedepannya bisa diperbaiki lagi. Evaluasi artinya adalah sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar seseorang atau kelompok. Hasil dari evaluasi ini diterapkan dapat mendorong guru untuk memberikan pelajaran dengan lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar dengan lebih baik lagi. Jadi dengan adanya evaluasi ini akan dapat memberikan informasi bagi kelas ataupun guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajarnya. Dan untuk materi yang ketujuh ada peran guru dalam administrasi PTK. Peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama membuat buku induk pegawai, yang kedua menyiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri, pejabat kerbek, cuti dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat inventarisasi semua file pegawai. Yang keempat adalah membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan sampai dengan tahunan. Yang kelima adalah membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam adalah mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti pendaftaran. Yang ketujuh adalah mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat kuasa dan lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.